Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairus Salih dengan NIM akhir 499. Saya akan menjelaskan presentasi tentang Huffman. Jadi pendahuluan, apa itu yang dimaksud Huffman coding? Jadi Huffman coding itu merupakan algoritma kompresi data tanpa kehilangan atau lossless compression. Huffman coding adalah algoritma yang digunakan untuk mengurangi ukuran data tanpa membuang informasi, yang disebut lossless, karena data asli dapat dipulihkan sepenuhnya dari data yang sudah dikompresi. Jadi Huffman coding ini dikembangkan oleh David Huffman pada tahun 1952. Jadi algoritma ini ditemukan oleh David, seorang mahasiswa doktoral di MIT saat menyelesaikan tugas kuliah teori informasi. Penemuannya ini mengungguli metode dosennya sendiri dan kini menjadi salah satu algoritma kompresi paling penting. Jadi Huffman coding ini digunakan untuk mengurangi ukuran file dengan mengkodekan karakter berdasarkan frekuensi kemunculannya. Dalam Huffman coding, setiap karakter diberi kode biner. Karakter yang sering muncul akan diberi kode yang lebih pendek, sedangkan karakter yang jarang muncul diberi kode yang lebih panjang. Ini membuat total panjang data menjadi lebih efisien secara keseluruhan. Lanjut, konsep dasar. Konsep dasar bagaimana cara kerja Huffman coding. Jadi frekuensi sebagai dasar pengkodean. Setiap karakter dari sebuah data, misalnya tag ya, dihitung frekuensinya. Karakter yang lebih sering muncul akan menjadi prioritas untuk diberikan kode lebih pendek. Menggunakan pohon biner. Huffman coding ini membentuk struktur pohon biner di mana setiap daun memiliki satu karakter dan jalur dari akar ke daun membentuk kode binernya. Prefix free code. Kode Huffman ini bersifat prefix free, artinya tidak ada satupun kode karakter yang merupakan awalan dari kode karakter lain. Ini membuat proses dekompresi dapat dilakukan dengan mudah tanpa ambiguitas. Tujuan utama dari Huffman menghasilkan representasi data yang lebih ringkas dibanding dengan presentasi standar seperti ST yang menggunakan panjang tetap 8 bit per karakter sehingga file menjadi lebih kecil. Lanjut, langkah-langkah algoritma Huffman. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu hitung frekuensi. Jadi hitung berapa kali setiap karakter muncul. Yang kedua yaitu masukkan ke antrian prioritas. Setiap karakter dimasukkan ke dalam antrian berdasarkan frekuensi terkecil. Yang ketiga, gabungkan dua not terendah. Ambil dua not terendah dengan frekuensi terkecil lalu gabungkan jadi satu not baru. Setelah itu ulangi sampai satu pohon berbentuk. Lanjutkan proses hingga hanya tersisa satu not atau akar pohon saja. Seterusnya buat kode biner dari akar pohon. Jadi kiri yaitu 0, kanan 1, jalur ke setiap daun jadi kode karakter. Yuk sekarang kita ke contoh kasusnya. Jadi sini saya punya contoh kasus, tagnya yaitu Hairus ya, dengan contoh nama saya sendiri. Jadi kita kompresi kata ini menjadi Huffman coding gitu, sesuai langkah-langkah yang di algoritma Huffman ini, yaitu hitung frekuensi. Jadi jadi kita kompresi kata ini menjadi Huffman coding. Seperti ini ditulis Hairus gitu, frekuensinya berapa, K-nya frekuensinya 1, H frekuensinya berapa, 1 juga, A1, I1, R1, U1 dan S1. Kenapa kok satu semua? Karena di sini tidak ada huruf yang berulang atau sama. Jadi
frekuensinya itu muncul satu kali karena tidak ada huruf yang sama. Baru kalau ada huruf yang sama munculnya gitu, kalau oktannya 2 berarti frekuensinya berarti 2 gitu. Lanjut setelah contoh kasus, sekarang kita urutkan dari kemunculan pada kata. Kita urutkan dulu seperti itu. Ini seperti contoh ini K1, H1, A1, I1, R1, U1, dan S1. Setelah itu kita gabungkan, ambil 2 not dengan frekuensi terkecil. Seperti ini. Ambil gabung, jadi K1 ini dan H1 ini digabung. Jadi not baru yaitu KH2. Sisa berapa? Ya sisanya yang tidak digabungkan itu H1, I1, R1, U1, dan S1. Baru kita masukkan not baru yaitu KH1 terakhir. Jadi KH ini jangan ditulis duluan. Yang ditulis duluan itu ambil yang terkecil terlebih dahulu, yang itu duluan, baru masukkan not yang terakhir gitu. Not baru yang terakhir. Setelah itu gabung lagi, ambil 2 terkecil lagi. Apa? Yaitu AI dan A1 dan I1. Jadi not apa? Jadi not I. Baru kita tulis sisanya. Sehingga apa yang tidak digabung? R1, U1, S1, dan KH2. Baru masukkan not yang tadi digabung AI2. Baru gabung lagi seperti itu. Gabung lagi, tinggal apa sisanya yang tadi R1 dan U1 ini digabung gitu. Jadi not baru RU2. Sisa berapa? S1, KH2, AI2, dan RU2. Setelah itu gabung 2 lagi. Gabung S1 dan KH2. Jadi notnya itu SKH3. Sisanya di sini yaitu AI2, RU2, dan SKH3. Gabung 2 lagi. Di sini gabung 2 lagi. AI2 ini digabung dengan RU. Jadi not berapa? Jadi AI RU ini notnya 4 gitu. Sisanya di sini SKH3 dan AI RU 4. Setelah itu digabung lagi. Gabung menjadi SKH3 dan AI RU 4 ini bukan not lagi. Sekarang jadi root. Rootnya yaitu AIRU SKH7. Jadi finalnya di sini atau sisanya di sini yaitu AIRU SKH7. Lanjut. Sekarang kita akan membuat pohon binirnya. Jadi kita mengurutkan sesuai dari kemunculan pada perkata gitu. Sekarang kita pohon binirnya. Jadi yang ini tadi, yang finalnya ini AIRU di sini ditulis. Kalau ditulis dari atas 7 gitu. Kita buat pohon seperti ini. Jadi ini 4 dapat dari mana gitu. 4 ini dapat dari AIRU. Kan tadi di sini. Nah, tadi di sini kan SKH dan AIRU ini digabung menjadi AIRU SKH. Jadi AIRU di sini dapat dari sini. Tuh, AIRU di sini dapat dari sini, dan SKH dapat dari sana, dari sini juga, dari atas, dari SKH gitu. Kita buat lagi. AIRU ini dapat dari mana? AIRU ini dapat dari mana? Kita cek dapat dari mana. Ternyata AIRU ini dapat dari lihat di sini. AIRU dia ini lihat dari mana? Ternyata ini terdapat dari AI dan RU, baru jadi AIRU. Itu AI dan RU. SKH cek juga, SKH ini dapat dari mana? SKH ini ternyata terdapat dari S1 dan KH1 gitu. Nah, SKH ini terdapat dari S1 dan KH1. Kita cek lagi AI ini
AI ini dapat dari mana? Ternyata AI ini terdapat dari A1 dan I1. R juga cek, dapat dari mana RU ini? Ternyata terdapat dari R1 dan U1. SKH di sini cek, ternyata dapat S1 dan K1. Kenapa ini tidak dicek? Karena ini sudah masuk ke kemunculan pada kata gitu. Kalau sudah masuk ke not terakhir atau kemunculan pada kata itu tidak usah dicari lagi. Memang ini sudah katanya gitu. Not terakhir. Kita cek lagi KH. KH ini dapat dari mana? Ternyata KH ini terdapat dari KI dan HI gitu. Nah, setelah itu kita berikan nomor gini. Kalau yang ke kiri itu kita kasih 0, kalau ke kanan kita kasih angka 1 gitu. Sama kalau ke kiri sini 0, kiri sini 0. Kalau ke kanan sini dikasih angka 1 gitu. Jadi kita berarti kata Hairus itu coba kita lihat. Jadi cara baca notnya itu harus dari atas gitu. Ini K ya. K ini gimana gitu. Kode total bitnya berapa? Gitu. Dibaca dari atas. Ini kan 1 1 0. Jadi K di sini mempunyai biner 1 1 0 gitu. Kalau H, lihat H ini berapa binirnya. Jadi dibaca di atas 1 1 1. Kalau A ini berapa? Coba cek. Ternyata A ini 0 0. I cek juga berapa? Ternyata ini 0 0 1. Tuh R juga cek. Ternyata 0 ini mempunyai biner 0 1 0. U di sini mempunyai 0 1 1 gitu. S-nya juga cek. S-nya ini berapa? S-nya di sini adalah 1 0. Jadi total bitnya di sini yaitu 20 gitu. Jadi setiap karakter ini kode unik berdasarkan frekuensi yang lebih sering jika ada yang memiliki kode lebih pendek gitu. Jadi Hairus ini berhasil dikompresi menjadi 20 bit menggunakan hukuman coding dari 7 huruf gitu. Dan biasanya dalam ASCII itu satu huruf 8 bit. Jadi kalau 7 huruf itu dikali 8 itu hasilnya 56 bit gitu. Jadi penghematan dari 56 bit itu ke 20 bit, artinya sangat efisien gitu kalau menggunakan hukuman ini. Jadi langsung saja kita kesimpulan hukuman coding itu. Hukuman coding adalah algoritma kompresi data lossless tanpa kehilangan data. Yang kedua, menggunakan frekuensi karakter untuk membuat kode biner yang lebih pendek untuk karakter yang sering muncul. Yang ketiga, menghasilkan kode yang unik dan prefix free, artinya tidak ada kode yang menjadi awalan kode lain gitu. Dibuat menggunakan pola biner di mana jalur kiri 0 dan jalur kanan 1. Mampu mengurangi ukuran data secara signifikan terutama jika ada karakter yang sering muncul berulang. Biasa digunakan dalam kompresi file, zip, PIG atau pengolahan tag dalam algoritma kompresi lainnya. Nah, terima kasih. Jadi ini yang dapat saya sampaikan mengenai Huffman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak ada kesalahan atau kekurangan. Itu murni saya sendiri gitu. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.